Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang gaya dan torsi dalam medan magnetik pada bab 10 di buku Medan Elektromagnetika seri buku Scout. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada teman-teman semua. Baiklah, nama saya Rizky Sobirin Huta Galung, NIM 180150119, kelas A4. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini ada 6 subbab dari materi bab 10 gaya dan torsi dalam medan magnetik. Yang pertama itu ada gaya magnetik pada partikel-partikel, yang kedua kombinasi medan listrik dan medan magnetik, yang ketiga gaya magnetik pada elemen arus, yang keempat usaha dan daya, yang kelima torsi, dan keenam momen magnetik kumparan sebidang. Langsung saja, yang pertama gaya magnetik pada partikel-partikel. Suatu partikel bermuatan yang sedang bergerak dalam medan magnetik mengalami gaya yang arahnya tegak lurus pada kecepatannya, sedangkan besarnya berbanding lurus dengan muatannya. Kecepatannya dan kerapatan flux magnetik B. Ungkapannya yang lebih diberikan oleh hasil kali silang F sama dengan QU kali B. Jika medan B serba sama di dalam daerah tertentu dan kecepatan awal partikel itu normal terhadap medan tadi, maka lintasan yang ditempuh hanya akan berupa lingkaran dengan jari-jari R tertentu. Gaya oleh medan di sini bersarnya F sama dengan nilai mutlak Q, U, B, dan arahnya menuju pusat lingkaran. Besarnya percepatan sentripetalnya adalah omega kuadrat R atau sama dengan U kuadrat per R. Maka dengan hukum kedua Newton, nilai mutlak Q, U, B sama dengan M dikali U kuadrat per R, atau R sama dengan MU per nilai mutlak Q, B. Perhatikan bahwa R merupakan ukuran bagi momentum linear MU pada partikel itu. Lalu selanjutnya kombinasi medan listrik dan medan magnetik. Jika kedua macam medan hadir secara bersamaan dalam suatu daerah, gaya pada partikel tadi diberikan oleh F sama dengan Q dikali E tambah U kali B. Contoh soalnya, di dalam suatu daerah terdapat rapat flux magnetik B sama dengan 5,0 kali 10 pangkat minus 4 AZ Tesla, dan medan listrik E sama dengan 5,0 AZ V per M. Suatu proton QP sama dengan 1,672 kali 10 pangkat minus 19 kolom MP sama dengan 1,673 kali 10 pangkat minus 27 kg. Memasuki medan itu di titik asal dengan kecepatan awal U0 kurang 2,5 kali 10 pangkat 5 AX M per S. Bahaslah gerakan proton tersebut dan berikan kedudukan setelah mengalami 3 putaran lengkap. Jadi, yang pertama itu adalah V0-nya kita ketahui sama dengan Q dikali E tambah U0 kali B, sesuai dengan rumus yang di atas tersebut. Lalu sama dengan QP dikali E AX dikurang U0 B AY. Komponen Z-nya adalah maksud komponen listrik konstan, menyebabkan percepatan konstan dalam arah Z. Jadi persamaan gerak dalam Z adalah Z sama dengan setengah AT kuadrat atau sama dengan setengah dikali QPE per MP dikali T kuadrat. Oke. Lanjutannya yaitu komponen lainnya atau komponen magnetik yang berubah menjadi minus QP UBAR menghasilkan gerakan melingkar yang tegak lurus pada sumbu Z dengan periode T sama dengan 2πr per U atau sama dengan 2πmp per QPB. Gerakan resultan adalah gerak sepanjang heliks seperti tampak pada gambar 10.2. Setelah 3 putaran, X sama dengan Y sama dengan 0 dan Z sama dengan setengah dikali QPE per MP dikali 3T kuadrat sama dengan 18Pi kuadrat EMP per QPB kuadrat sama dengan 37,0 M.
Selanjutnya yaitu ada gaya magnetik pada elemen arus. Suatu situasi yang sering dijumpai adalah di mana suatu penghantar yang dilalui arus berada dalam medan magnetik eksternal. Karena I sama dengan dQ per dt. Persamaan diferensial gaya tersebut dapat dituliskan dF sama dengan dQ dikali U kali B sama dengan I dt U kali B sama dengan I dikali DI kali B, di mana DI sama dengan U dt adalah elemen panjang dalam arah arus I. Kalau penghantarnya lurus dan medan tersebut konstan sepanjang arusnya, maka gaya diferensial tadi dapat diintegrasikan dengan hasil F sama dengan ILB sin theta. Lalu berikutnya, subbab yang keempat ada usaha dan daya. Gaya magnetik pada partikel bermuatan dan penghantar yang dilalui arus seperti yang telah dibahas berasal dari medan yang bersangkutan. Untuk melawan gaya-gaya ini, agar tercapai keseimbangan, harus dikerjakan gaya FA yang sama besar tapi arahnya berlawanan. Jika terjadi gerakan, kerja yang dilakukan oleh gaya terakhir adalah W sama dengan integral 1 batas bawah awal batas atas 1 akhir FA DI. Hasil positif pada integral ini berarti kerja telah dilakukan pada sistem dalam memindahkan partikel atau penghantar tadi dari kedudukan akhirnya melawan medan. Karena gaya magnetik dan sebab itu juga FA umumnya tak konservatif. Untuk menjaga integrasi tadi haruslah dipastikan seluruh lintasan yang menghubungkan kedudukan mula dan akhir penghantar itu. Selanjutnya yaitu adalah torsi. Momen gaya dan torsi sekitar titik adalah hasil kali silang dari lengan tuas gaya dengan gaya itu sendiri. Lengan gaya adalah vektor dari titik terhadap mana torsi itu dimaksudkan ke titik di mana gaya tadi diberikan dalam gambar 10, 5. Gaya di P gaya di P mempunyai torsi terhadap 0, di mana satuan T adalah Nm atau Nm per rad untuk membedakannya dari satuan energi. Lalu ada momen magnetik kumparan sebidang. Pada kumparan berlilitan tunggal di bidang Z sama dengan 0, seperti ditunjukkan pada gambar 10.6 sebelah kanan, dengan lebar W dalam arah X dan panjang L dalam arah H, Y, terdapat medan B yang serba sama dalam arah plus X, atau gaya yang ada hanya pada sisi-sisi L bagi sisi-sisi sebelah kiri. F sama dengan I dikali LAY dikali BAX sama dengan min B I L AZ, dan untuk sebelah kanan F sama dengan BI L AZ. Lengan bagi torsi sekitar sumbu Y dari arus sebelah kiri adalah R sama dengan minus W per 2 AX. Ini hanya berubah tanda untuk lengan torsi dari arus sebelah kanan. Torsi dari kedua elemen arus kemudian menjadi T sama dengan min W per 2AX dikali min BIL AZ ditambah W per 2AX dikali BIL AZ sama dengan BIL W min AY ditambah BIA min AY. Baiklah, ini lanjutannya. Dengan A adalah luas kumparan, dapat ditunjukkan bahwa ungkapan
Ini berlaku untuk kumparan dengan bentuk sembarang dan terhadap sumbu manapun yang sejajar dengan sumbu Y. Momen magnetik M arus lingkar sebidang didefinisikan sebagai IAN dengan vektor satuan normal AN ditentukan dengan menerapkan aturan tangan kanan. Torsi bidang dalam medan B adalah T sama dengan M kali B. Konsep magnetik ini penting sekali untuk memahami perilaku partikel bermuatan dalam gerakan mengorbitnya. Misalnya muatan positif Q yang bergerak dalam lintasan lingkaran pada kecepatan tetap U atau kecepatan sudut omega adalah ekivalen dengan arus I atau omega per 2PQ, sehingga ini membangkitkan momen magnetik M sama dengan omega per 2PQA/AN, seperti tampak pada gambar 10.7 yang di sebelah kanan. Namun, yang lebih penting untuk membahas sekarang adalah bahwa di dalam medan B, pada kumparan arus itu timbul torsi T sama dengan M kali B yang akan memutarnya sedemikian hingga arah M dan B cenderung menjadi sama. Dalam keadaan terakhir, ini torsi tersebut menjadi 0 besarnya. Jadi di sini ada soal-soal tambahan dari bab 10 di nomor 10.19. Soalnya yaitu suatu medan magnetik B sama dengan 3,5 kali 10 pangkat minus 2 AZ Tesla menyebabkan gaya pada suatu penghantar sepanjang 0,30 M yang terletak pada sepanjang sumbu X. Jika arus penghantar itu 5,0 ampere dalam arah min AX, berapakah gaya yang harus diterapkan pada penghantar itu agar tetap kedudukannya? Jadi di buku tersebut sudah diketahui kunci jawabannya, yaitu min 5,25 kali 10 pangkat minus 2 AY Newton. Pembahasannya yaitu diketahui tadi B-nya sama dengan 3,5 kali 10 pangkat minus 2 AZ. Lalu yang ditanya adalah gayanya atau F. Maka kita masukkan rumus F sama dengan IL kali B, yang mana IL 5,0 dalam arah min AX dikali 0,30 AX dikali 3,5 kali 10 pangkat minus 2 AZ. Jika kita kalkulasikan, akan kita dapatkan minus 21/400 atau sama dengan minus 0,0525. Nah, di sini jika kita ubah ke bentuk perpangkatan menjadi minus 5,25 kali 10 pangkat minus 2 dalam arah AY Newton. Maka sesuai dengan kunci jawaban yang diberikan oleh soal. Cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi semua orang. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.